Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari cara untuk memahami dunia di sekitarnya. Dalam filsafat ilmu, muncul dua pandangan utama tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal dan pemikiran logis, tanpa perlu pengalaman langsung. René Descartes menekankan bahwa manusia memiliki ide bawaan yang membantu memahami konsep abstrak, seperti matematika dan logika. Empirisme, sebaliknya, menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Filsuf seperti John Locke berpendapat bahwa pikiran manusia ibarat tabula rasa, kertas kosong yang diisi oleh pengalaman. Rasionalisme adalah aliran dalam filsafat ilmu yang menyatakan bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui akal dan pemikiran logis, bukan dari pengalaman semata. Aliran ini menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkan mereka mencapai kebenaran tanpa harus bergantung pada pengalaman indrawi. Tokoh utama rasionalisme adalah René Descartes. Ia terkenal dengan pernyataannya, "Cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada." Ungkapan ini merupakan dasar dari pemikiran rasionalisme yang menunjukkan bahwa kesadaran akan keberadaan kita adalah satu-satunya hal yang tidak dapat diragukan, meskipun semua yang kita alami bisa saja menipu. Fakta bahwa kita berpikir membuktikan bahwa kita ada. Ia percaya bahwa manusia memiliki ide bawaan, innate ideas, yang berarti ada beberapa konsep yang sudah ada dalam pikiran kita sejak lahir dan tidak bergantung pada pengalaman. Contohnya, konsep matematika kita tidak perlu melihat dua benda untuk memahami bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Konsep ini bisa dipahami hanya dengan menggunakan akal, tanpa memerlukan pengalaman langsung. Kemudian, konsep Tuhan. Descartes berargumen bahwa ide tentang Tuhan yang maha sempurna tidak mungkin berasal dari pengalaman manusia yang terbatas. Ia percaya bahwa konsep ini sudah tertanam dalam pikiran manusia sejak lahir. Rasionalisme memiliki beberapa kelemahan, seperti 1. Terlalu mengandalkan pemikiran abstrak tanpa bukti konkret. 2. Sulit diterapkan dalam ilmu alam, seperti biologi dan fisika yang membutuhkan observasi dan eksperimen. Di sisi lain, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, bukan dari akal semata. Aliran ini menekankan bahwa manusia tidak memiliki ide bawaan sejak lahir, melainkan memperoleh seluruh pengetahuan mereka melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi dengan dunia sekitar. Tokoh utama empirisme adalah John Locke, seorang filsuf Inggris yang memperkenalkan konsep tabula rasa. Menurut Locke, pikiran manusia pada saat lahir seperti kertas kosong tabula rasa yang baru akan terisi oleh pengalaman. Contoh, kita mengetahui bahwa api itu panas karena kita pernah menyentuhnya atau melihat orang lain tersentuh api. Kita memahami konsep gravitasi setelah melihat benda jatuh ke tanah. Empirisme digunakan dalam metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Empirisme juga memiliki kelemahan. 1. Sulit menjelaskan konsep abstrak seperti angka dan moralitas. 2. Tidak semua pengalaman menghasilkan kebenaran universal. Misalnya, hanya karena kita tidak pernah melihat angsa hitam, bukan berarti angsa hitam tidak ada. Apakah Anda percaya bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan bawaan dan belajar segalanya dari pengalaman? Perdebatan dan kritik antara rasionalisme dan empirisme. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Rasionalisme dikritik karena terlalu mengandalkan akal tanpa bukti nyata. Jika semua berasal dari akal, bagaimana menjelaskan ilmu yang berkembang dari eksperimen? Empirisme dikritik karena terlalu bergantung pada pengalaman. Jika semua berasal dari pengalaman, bagaimana kita bisa memahami konsep abstrak seperti angka atau moralitas? Karena rasionalisme dan empirisme sama-sama memiliki kelemahan, Immanuel Kant mencoba menyatukan kedua pandangan ini. Pendekatan modern. Immanuel Kant mencoba menyatukan kedua pandangan ini.
Ia berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari kombinasi akal dan pengalaman. Akal menyediakan struktur berpikir, sedangkan pengalaman memberikan isi dari pengetahuan kita. Contoh pendekatan Ken, kita memahami ruang dan waktu karena akal kita memiliki struktur untuk memahaminya, tetapi kita mengisi pemahaman itu melalui pengalaman. Dalam ilmu pengetahuan, kita membuat hipotesis berdasarkan akal rasionalisme dan kemudian menguji hipotesis tersebut dengan eksperimen empirisme. Pendekatan ini menjadi dasar bagi metode ilmiah modern, di mana teori dibuat secara rasional tetapi harus diuji secara empiris. Jadi kesimpulannya adalah, perdebatan antara rasionalisme dan empirisme membentuk cara kita memahami ilmu pengetahuan. Saat ini, ilmuwan menggabungkan kedua pendekatan, menggunakan pemikiran logis untuk menyusun teori dan eksperimen untuk membuktikannya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.